Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marista Yoselawasa. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen operasi. Yang pertama adalah pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha pengelolaan secara maksimal. Semua faktor produksi yang ada, baik itu SDM, mesin, peralatan, bahan baku, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi, sehingga menjadi berbagai macam produk barang atau jasa. Manajemen operasi juga merupakan manajemen dari bagian organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa yang menguntungkan dan mengalokasikannya di seluruh organisasi. Penganggaran, menganalisis proposal investasi, serta menyediakan dana untuk operasi. Yang kedua adalah fungsi manajemen operasi. Fungsi manajemen operasi sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Dalam perencanaan, manajer operasi menentukan tujuan dari subsistem operasi, dari organisasi, dan mengembangkan program kebijaksanaan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Tahap ini mencakup penentuan peranan dan fokus dari operasi, termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, manajer operasi menentukan struktur individu, grup, seksi, bagian divisi, atau departemen dalam subsistem operasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen operasi juga menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari operasi, serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam melaksanakannya. Yang ketiga adalah fungsi pergerakan. Dilaksanakan dengan memimpin, mengawasi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mengembangkan standar dan jaringan komunikasi yang diperlukan agar pengorganisasian dan pergerakan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Poin yang ketiga adalah proses transformasi. Kegiatan operasi merupakan bagian dari kegiatan organisasi yang melakukan proses transformasi dari masukan input menjadi keluaran atau output. Masukan berupa sumber daya yang diperlukan, sedangkan keluaran berupa barang jadi, barang setengah jadi, atau jasa. Proses ini biasanya dilengkapi dengan kegiatan umpan balik untuk memastikan bahwa keluaran yang diperoleh sesuai dengan tujuan atau yang diharapkan. Yang keempat adalah aplikasi dalam manajemen operasi. Manajemen operasi dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi, misalnya industri, manufaktur, perkebunan, rumah sakit, perhotelan, atau perbankan. Manajemen operasi juga diperlukan dalam pengaturan tata letak bangunan, ruang, mesin, maupun peralatan, dalam penentuan cara kerja dan waktu standar untuk suatu tugas. Pengembangan desain produk dan proses produksi, perencanaan operasi, pengendalian mutu produk, pendistribusian dan hasil produk, dan berbagai kegiatan operasi lainnya. Yang kelima adalah jenis organisasi dalam kegiatan operasi. Kegiatan operasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu organisasi manufaktur dan organisasi jasa. Organisasi manufaktur merupakan jenis organisasi dari kelompok perusahaan yang menghasilkan barang. Analisis sistem manufaktur telah mengidentifikasi dua kategori dasar bagi perusahaan. Manufaktur yaitu Continuous Process Industries dan Intermediate Process Industry. Sedangkan organisasi jasa untuk yang menghasilkan barang tak berwujud atau jasa. Meskipun sebagian perusahaan jasa berhubungan dengan barang, namun perusahaan itu tidak dapat memproduksinya. Barang merupakan unsur komplementer dalam kegiatan operasinya itu sendiri. Yang keenam adalah perencanaan dalam manajemen operasi. Perencanaan sendiri merupakan kegiatan penting dalam manajemen operasi, karena dalam perencanaan terkandung arah kebijakan perusahaan, fokus kegiatan, rencana kerja operasional,
serta sangat terkait dengan penyediaan dan penggunaan sumber daya manusia dan juga keuangan. Penggolongan jenis perencanaan dalam manajemen operasi berkaitan erat dengan jenis keputusan yang diambil dan jangka waktu implementasinya. Semakin strategis jenis keputusan yang diambil, semakin tinggi pula posisi pengambil keputusan. Demikian pula, semakin panjang jangka waktu implementasinya, biasanya juga semakin strategis sehingga pengambil keputusan juga dilakukan oleh pemimpin level atas di perusahaan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang manajemen operasi. Terima kasih.